Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen uning buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kang kula hormati rencang-rencang Cilegon Corners News. Dinten puniki kula ning workshop niki luar biasa. Ning workshop PT Jaya Prima Lestari nggih. Nah, sing sebelah kula niki wonten Kang Saiful Basri, pengusaha lokal to global. Ayo ngobrol-ngobrol pripun pengalaman tentang usaha, wirausaha lan pengalaman hidup sing pastine ngedalemi napa niku entrepreneur, napa niku hubungan baik sareng masyarakat, hubungan baik sareng perusahaan lan pripun ngebakte pekerja-pekerja lokal ngisungi keahlian lan pengetahuan sing liyane. Sing pastine rencang-rencang Cilegon Corners niki bulannya bagus, marhaban ya Ramadan, semoga sedanten sing niriki disungi puasa sing pened. Lan seniki kula wonten narasumber sing lebih ganteng saking kula niki ya. Niki Kang Saiful Basri. Pripun kan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasa jalan sedanten ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Walaupun ning workshop kondisi panas segala macam tetap ya. Tetap semangat puasa. Alhamdulillah. Karena kewajiban. Kewajiban. Kang Saiful, niki rancang-rancang Cilegon Corners niki ayun ngende ilmu, ngende informasi napa sing bangkit diisungi secara edukasi, pengalaman Kang Penet ning Kang Saiful niki pasti sing pastine kan setiap wong niku uripe wonten ilmu nggih. Lan pengalaman-pengalaman niki bangkit tidak dosaken salah sios pengetahuan ilmu dan sing pastine setiap orang itu adalah guru bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat. Nah, Kang Saiful ning Cilegon niki napa malih ning daerah Grogol, Pulau Merak pasti samun uning lah Kang Saiful Basri nggih. Napa malih ning daerah Cidangdang niku samun uning lah. Lan wingi ini kayak ngadakan kegiatan-kegiatan sing luar biasa. Sebagian sosial ini kan wonten lomba voli, kemudian sunat masal segala macam. Kan ini kan pemberdayaan masyarakat luar biasa gitu. Nah, Kang Saiful, pripun Kang Saiful yang pertama-tama niki kula mireng cepene awalnya kan damel usaha motor gitu. Jual beli motor kan. Awalnya pripun niku, pengalaman hidup ini gue. Nggih. Nggih, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Atur nuhun maring Kakang sing sampun coba membangun mempublikasikan sejarah tentang beberapa pengalaman dalam hal usaha. Karena tentunya dalam hal usaha niku utamine berbicara tentang mental. Karena mental niki sing cukup menjadikan suatu dasar kangge meyakinkan diri bahwa di saat usaha niku posisinya di bawah, niku bangkit tetap semangat. Dan setitik mungkin menceritakan tentang beberapa perjalanan dan pengalaman kula bangkit terjun di bidang usaha niku wonten beberapa pengalaman. Menawi pengalaman niki bangkit berbagi kangge batur-batur sing lainnya menawi bangkit menjadi suatu motivasi. Mungkin sejarah awal kula bangkit terjun ning bidang usaha karena kebetulan sengen kula pendidikan SLTA niku di SMK KS ya. Konsentrasinya ataupun jurusannya niku di bidang otomotif. Otomotif. Ya, klepun kula
lebih memilih di bidang otomotif karena kesempatan kangge usaha niku karena didasari dengan skill, kemampuan di bidangnya, tentunya niku lebih berpeluang. Artinya dede kula boten tertarik ning jurusan lain karena memang niku sing menurut pribadi kula kangge pengembangan dalam hal kesempatan usahane lebih tinggi karena didasari dengan teori-teori dan praktek-praktek tentang kemampuan sing bangkit menjadi suatu bekal ketika sampun lulus pendidikan. Dan sengen kula setelah lulus sekolah kebetulan coba melatih mental dengan coba memberanikan diri merantau ning Jakarta. Oh, pernah ning Jakarta ya? Merantau ning Jakarta niku nggih tujuanane memang pendidikan. Pendidikan malih. Sengen kula perjalanan merantau ning Jakarta niku karena didasari keinginan dan pendidikan di bidang kursus otomotif. Jadi lebih memperdalam di bidang otomotif. Dan kebetulan bidang niki ning bidang otomotif lebih dalam hal dunia motor otomotif, jadi ning dunia mobil. Sekitar 1 tahun kula coba belajar memperdalam tentang bidang otomotif dan secara singkatnya ketika kula sampun selesai mengikuti pendidikan keahlian niku kula coba membangun kebetulan sereng kakang kula di bidang perbengkelan. Membangun tentang kegiatan usaha di bidang perbengkelan dan ketika bengkel niku sampun kelihatan berkembang, kula beralih di bidang usaha lainnya. Masih berhubungan dengan kegiatan di bidang otomotif. Salah satunya kegiatan nih jual beli motor bekas. Dan dari perjalanan jual beli motor bekas niku mulai dari titik nol sampai otomotif niki prospeknya luar biasa dan bangkit kangge usaha jangka panjang karena selama perusahaan memproduksi motor tentunya skill-skill mekanik, kegiatan-kegiatan tentang otomotif yang berhubungan itu tetap berjalan. Dan karena kula sengen merasa usia harus cukup muda ketika sekitar 4 atau 5 tahun kula fokus di bidang jual beli motor, boleh coba kembangkan di bidang lain. Sing memang bidang niku secara pribadi dede basic kula. Artinya melawan arus ya. Melawan kenceng melawan ya. Karena memang dede bidangnya. Ning riku lah dia pun kula ngederebeni keinginan, ngederebeni motivasi sing cukup tinggi, sing awalnya lagi fokus ning kegiatan usaha otomotif, bergeser ning kegiatan lain dan kebetulan kegiatan itu di bidang kontraktor karena ningali potensi kota Cilegon ini kota sing padat industri. Pun kula lebih memilih dalam hal bidang kontraktor karena salah satunya niku dan secara manfaat karena sengen kula ketika usaha di bidang otomotif membantu ataupun memberdayakan masyarakat sekitar niku sangat terbatas sehingga kalau ngederbeni keinginan mencoba dalam hal baru di bidang kontraktor niku salah satu dilihat dari sisi manfaat kangge wong lain niku bangkit
membantu, memberdayakan masyarakat sekitar yang kegiatan kula. Cuman memang perjalanannya boten mulus. Perjalanan niku karena memang boten didasari sereng pengalaman, boten didasari sereng keahlian, sehingga sempat terpuruk. Sempat ngerasa kaken ya atau ngerasani di bidang usaha niku istilah anunya mah bangkrut ya. Bangkrut ya. Nah, rencang-rencang Cilegon Corners sih pasti niki mentalitas niku penting ya. Dalam kondisi napa saos, kondisi terpuruk atau napi pas lagi ning dore niki Kang Saiful niku berusaha ayun damel sesuatu sing benten dan sing pasti ini motivasi terbesar ini pemberdayaan masyarakat sing Kang pendet Kang ya. Nah, Kang, proses bangkrut itu kan posisi salah satu kondisi titik nol Kang ya. Nah, pripun Kang Saiful Basri niku bangkit melampaui karni wonten motivasi besar sing keluargi kah atau sing rencangan kah untuk bangkit kembali niku karena sampun terbangun sing mentalitas sing luar biasa niku sing sinten sih Kang mentalitas niku terbangun kembali dengan kondisi wonten titik nol niku. Mungkin salah satu faktor sing sangat penting selain mental niku kepercayaan. Kepercayaan dan nama baik. Pun karena ketika kula sengen pernah ngerasani jatuh, pernah ngerasani bangkrut. Alhamdulillah selama kula jatuh, selama kula bangkrut niku boten istilahnya merugikan orang lain. Artinya dalam posisi kula sing di bawah niku nama baik kula tetap pripun carane kula jaga. Dan kepercayaan niku tetap kula jaga. Walaupun dalam hal usaha, dalam hal kegiatan permodalanane niku wonten support saking rencang-rencang. Rencang-rencang ya. Jadi ketika saat kula jatuh ya kula menyampaikan dengan kondisi apa adane dan komunikasi niku tetap kula jaga. Artinya karena kondisi niku jadi sebagai alasannya karena memang fakta sing sementara kula bangkit sampaikan dengan kondisi ya apa nanane kan fakta ya. Nah, dalam posisi kula jatuh niku karena memang kula berpikir menjaga nama baik niku cukup penting. Sehingga dengan usia waktu niku malar cukup muda, kula bergaul niku alhamdulillah di semua kalangan boten wonten masalah. Karena memang utamane kula menjaga nama baik, menjaga kepercayaan. Sehingga dalam hal kula bergaul niku kata sing memberikan motivasi, kata sing memberikan pelajaran-pelajaran tentang posisi sing memang sedang kula rasakaken saat niku. Artine mental niku terbentuk ataupun terbangun dengan kondisi yang memang diciptakan dari pengalaman. Mentalitas berdasarkan pengalaman ya. Dan salah satu hal yang memang penting niku ya wau niku kepercayaan. Jadi ketika kula jatuh melangkah malih karena malah dipercaya sering batur-batur ataupun dalam hal usaha tentunya berhubungan dengan bank. Alhamdulillah ya kan ketika kula coba membangun hal baru niku malah bangkit disupport. Kang, dari posisi titik nol niku kemudian wonten percanten rencang-rencang, kemudian hal kepercayaan dan simpati ini kan seniki sampun damel PT Kang ya. Dan kadang pengusaha-pengusaha lokal ini kan udah lebih mental keras, mental baja, ayun damel PT niki gitu. Nah, niku
posisi niku ketika rencang-rencang support segala macam kan posisi anak mulai ada mau workshop kada semekatan kan luar biasa nih. Amin. Niku prosesnya pripun ya? Nggih. Kula pertama memang ningali dari sisi wilayah tempat tinggal kula yang memang cukup padat industri ya. Karena kebetulan di Kecamatan Grogol niki wilayah sing cukup padat industri sehingga ketika kula ngederebeni beberapa planning terkait kegiatan usaha niku melihat dari sisi lingkungan sekitar kere. Artinya karena memang lingkungan sekitar niki lingkungan industri dan kebetulan kata pengalaman kula dalam hal organisasi sing bangkit membantu secara pengalaman kula berhubungan dengan industri sehingga niku salah satu dasar motivasi kula kangge coba bangkit di bidang kontraktor niki. Kula pun boten dalam hal kegiatan lain karena memang dari beberapa kegiatan ketika waktu kula terpuruk niku wonten beberapa kegiatan sing kula coba karena menurut kula potensi sing wonten ing lingkungan terdekat niki bangkit sebagai suatu jembatan awal kangge coba menggali harapanane ketika kula sampun mampu niku gak bangkit bermanfaat kangge lingkungan ataupun masyarakat. Nggih, sing ini manfaat kada sih kan. Kalau kalau ningali pasti manfaat iki. Lancang, mungkin rencana-rencana Cilegon Corners niki ayun ngende arahan saking Kang Basri kata dia. Perihal membangun kepercayaan industri terhadap pengusaha atnapi pemuda-pemuda rencang-rencang Cilegon Corners yang ayun damel usaha ngedamel komunikasi kepercayaan itu ning industri pripun sih kan? Iya. Kebetulan niki lebih dalam hal kearifan lokal ya. Cuman tentunya pripun carane menggali potensi, pripun carane membangun hubungan sing baik, artinya dengan cara-cara yang baik niku industri justru lebih mudah menerima. Tergantung dari pripun carane kula menciptakan program, pripun carane kula menawarkan program sebagai putra daerah sing tujuanane niku memang bangkit membangun suatu hubungan sing baik. Dan kebetulan kula dalam hal organisasi wonten beberapa pengalaman dalam hal organisasi niku coba sing kula terapkan. Artinya coba melakukan pendekatan-pendekatan persuasif ning industri-industri sekitar dengan menjual program. Artinya itu cuman meminta hak, meminta secara hak, tapi ketika napa sing disampaikan secara hak niku kula boten ngeterbeni program sing menyentuh niku kadang industri boten bangkit menerima dengan alasan-alasan mereka. Artinya program-program sing coba kula tawarkan ing industri niki terkait memang kegiatan-kegiatan sing wonten ing industri nih, sing bangkit dikerjakan, sing bangkit dikelola oleh putra-putra daerah. Lamun contohnya pripun iki? Lamun apa kisi-kisine apa sih kalau? Mungkin perjalanan singkatnya ketika kula ayon coba melakukan pendekatan secara persuasif nih industri, tentunya didasari dengan apa yang apa sing ayon kula jual nih industri kan. Jadi artinya pendekatan hanya sekedar pendekatan sing artinya secara programnya boten wonten kok. Jadi hanya ngirim surat gitu ya. Gitu. Dan
memang buatan setiap industri bangkit menerima secara mudah, tapi dengan coba melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, coba membangun hubungan emosional sareng jajaran direksi nih, ketika niku sampun terbangun, tentunya lebih mudah memberikan kesempatan dengan coba menjelaskan tentang bidang keahlianan, tentang pengalaman-pengalaman, karena industri kah boten langsung memberikan secara peluang ya. Artinya mendidik dalam hal mendidik industri niku ketika memberikan suatu kesempatan tentunya disesuaikan dengan kemampuan bulan. Namun mungkin hanya diisungi kesempatan kangge damel pintu ataupun damel kegiatan-kegiatan lainnya sing memang secara nilai niku boten seberapa. Artinya napik dilihat dari sisi nilai. Tapi dinilai dari sisi kesempatan karena ketika pula diisungi kesempatan bangkit mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya industri bangkit memberikan kesempatan-kesempatan lain. Jadi ada kesempatan ya. Ini kesempatan dikirihin. Nah kan ketika sampun diisi kesempatan kan dede cuman kuantitas ya, tapi kualitasnya kedah diisungi nih perusahaan bahwa usaha kula niku kualitasnya boten kalah sereng pengusaha liar gitu nih. Namun posisi yang Kang Basri niki ketika berkaitan dengan kualitas usaha niku yang paling dominan niku hasil produk apa hasil pendekatan ya? Dua-duanya niku cukup penting. Cukup penting ya. Cukup penting. Cara nih, dua-duanya penting. Karena kangge menempuh langkah awal komunikasi ini tentunya dilakukan pendekatan klien. Artinya ketika sampun melakukan pendekatan, ketika diisungi kesempatan, tentunya kualitas niku harus dijaga. Karena ketika kualitas tidak terjaga, tentunya kesempatan itu hilang. Ketika diisungi kesempatan ya pripun carane bangkit menjaga kesempatan niku supaya bisa ataupun bangkit dikembangkan dengan kualitas yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan industri nih. Karena tentunya di kegiatan industri ini kata bidang-bidang sing memang mungkin secara kalau pribadi boten bangkit. Akan tetapi ketika kula sampun membangun suatu perusahaan, kula sampun membangun suatu manajemen sing baik, hal-hal sing boten bangkit kula secara pribadi lakukan ketika manajemen niku sampun dibangun secara baik, niku bangkit dilakukan. Artinya ketika kula secara pribadi sareng jajaran manajemen boten bangkit melakukan kegiatan sing ditawarkan sing umumnya secara sifatnya tender niku kula biasa melakukan perekrutan. Artinya kula ngilari skill sing memang kata pengalaman di bidangnya. Walaupun di posisi wong mriki wonten kualitas tapi dibutuhkan hasilnya tetap kedah wonten persentase ngoten nggih. Tetap. Karena memang jajaran manajemen itu sangat penting. Artinya dalam hal teknis niku bangkit dilakukan dengan beberapa hal secara dilihat dari sisi rekrutan ketika memang wong iki bangkit mendamel niku nggih berupaya mengembangkan sumber daya lokal krihin supaya bangkit wong mriki niku sing boten wonten kegiatan sing ngeterbeni skill bangkit mengikuti dan merasakan hasilnya bahwa ning lingkungan industri ning sekitar lingkungan iki
walaupun boten secara langsung dirasakan, tapi ya wonten putra-putra daerah sing menjadi pengusaha di bidang kegiatan kontraktor niki secara perekrutanannya bangkit memberdayakan masyarakat lokal dengan konten. Kecuali memang dalam hal bidang-bidang tenaga ahli, karena beberapa pengalaman pula dalam hal usaha niku boten selalu dalam prioritas profit. Boten selalu. Artinya wonten tahapan-tahapan sing memang butuh perjuangan. Enten bidang sosial gitu ya. Profit enten, sosial juga enten ya. Nggih. Kang, niki Kang Basri niki lancar bahasan nih. Dan sepas ini napa saya sampaikan iku tergantung sing saking lingkungannya lan posisine pengetahuan nih Kang ya. Dan posisi kula mireng wonten organisasi sing dipilih sekarang Kang Basri. Kinten-kinten organisasi apa saja yang bangkit maketan gitu. Wonten beberapa organisasi, tapi mungkin menyebutkannya di belakang sas. Oh nggih, siap. Sing bahas ini rencana-rencana Cilegon Corners niki usaha niku tanpa dukungan sing liyane segala macam pas ini kedah CP Wong sengen mengagurat tapak leluhur cuman Kang ya. Nah, Kang posisi kenapa Kang Basin niki harapan-harapan kena pengusaha-pengusaha sing marak nih, matnabe sing milenial, sing awal-awal sing ayo ndamel usaha, tips-tips saking Kang Basin niku napa sih selain dari mentalitas, kepercayaan sing kedah dibangun napa wih modal dimin. Nah, pripun niku? Mungkin secara pengalaman pribadi kula yang pertama ini memang dalam hal membangun suatu usaha utama ini harus mempersiapkan mental. Karena ketika mencoba dalam suatu kegiatan usaha gagal, ketika mental ini buatan siap, buatan benar-benar terbentuk dan buatan istilah ngederbeni jiwa entrepreneur, itu susah. Karena ketika mencoba sekali gagal, mencoba 2-3 kali gagal, biasanya motivasinya turun, semangatnya turun, kepercayaan dirinya turun, sehingga sing awalnya semangat kangge jadi pengusaha akhirnya menurut sederhana ya lah, ngilari pedamelan saus kan mencoba. Artinya segala sesuatu ini memang harus saling mendukung. Ketika ayon membangun suatu kegiatan usaha, tentunya didasari sering pengalaman. Dan ketika ayon memulai usaha, niku orientasinya napik ning profit krihin. Sekali pengalaman ya. Artinya belajar saking pengalaman krihin, karena perjalanan kuliah singen memang pengalaman niku sing sangat penting. Jadi dalam hal suatu kegiatan langsung memikirkan profit krihin niku biasanya ketika profit boten tercapai nggih sampun ngoten selesai. Tapi lamun sederenge ngendarbeni pengalaman di bidang usaha sing sekiranya memang niku ayun coba dijalankan, tentunya sampun uning prosesnya seperti napa, untung ruginya seperti napa, resikonya seperti napa, sehingga niku bangkit dijadikan suatu bekal ngoten. Karena lamun boten ngederbeni pengalaman, boten ngederbeni bekal, nggih cukup sulit ya membangun suatu kegiatan usaha niku ngoten. Ya, luar biasa nih ya. Oh, pengalaman niku sing faktor utama sereng mentalitas. Lan Kang wonten modal niku pripun Kang? Tentang modal niku pripun ya? Ora enten arahan saking Kang Basri ning rencana-rencana Cilegon Corners niku modal niku ning nomor pertama apa nomor terakhir Kang? Ya sebenarnya ya dalam hal sing berhubungan tentang kegiatan usaha wonten beberapa faktor dan salah satu nih modal. Artinya
salah satu faktor terkait modal niki bangkit dicari dengan beberapa hal, mulai dari coba menawarkan ning pemodal, bangkit meyakinkan, bangkit mempresentasikan tentang kegiatan usaha sing ayo dijalankan niki, bangkit juga melalui jalur-jalur pinjaman UMKM ataupun pinjaman bank. Cuman lamun instan melalui pinjaman bank, niku biasanya bank kan ningali saking sisi pengalaman di bidang usaha nih, tentunya niku tidak mudah. Lamun sepengalaman kula sengen memang ketika ayun coba bergerak di bidang usaha niku napik mikiri modal sing besar kerehin, tapi coba fokus dengan kemampuan sing wenten niku coba dijalankan, dikembangkan. Dan dengan kemampuan sing wenten niki kira-kira bangkit berkembang napa boten kan ngoten. Napik ketika ngederbani planning kangge ngederbani suatu kegiatan usaha langsung ngilari modal kerehin. Karena dereng tentu ketika angkin diisungi modal bangkit mengembangkan, bangkit mencapai profit. Ketika wenten masalah justru modalnya sing bangkit hilang. Terus biasanya pengusaha awal kan mau ketemu ya. Jadi modal niku ning nomor sekian kayaknya, di ning nomor pertama ya. Ya nomor kali lah. Nomor kali ya. Nah Kang, niki pertanyaan terakhir nih Kang. Harapan Kang Basi terhadap pemberdayaan masyarakat, terhadap usaha Kang Basi sareng rencang-rencang niku harapan ning arepe kan pripun sih? Nah pemalih niki seniki bulan yang bagus ya, bulan puasa sapuro diijabah saking Allah kata. Kita kan harapannya pripun ya? Tentang masyarakat sareng usaha. Nggih. Mungkin dalam hal bidang kegiatan sing seniki kula jalani tentunya wonten beberapa target. Karena target niku biasane setiap tahun wonten ya. Karena memang niku berpengaruh tentang pengembangan di bidang usaha. Artinya lamun dalam hal kegiatan kontraktor sing seniki kula jalani, ketika kula ngederbeni kegiatan alit, manfaatnya kangge masyarakat tentunya boten seberapa. Baik niku dalam hal pemberdayaan ataupun dalam hal kegiatan Tapi ketika kula ngederbeni kegiatan sing cukup besar, tentunya manfaatnya cukup besar. Dalam hal pemberdayaan kula bangkit merekrut membawa masyarakat sekitar kangge sarang-sarang bedamel kan ngoten. Tentunya dalam kegiatan besar ketika mendapatkan profit sing sesuai dengan harapan bangkit membangun kegiatan sosial sing cukup besar malih kan. Karena memang kula seniki di tahun niki ngeterbeni planning kangge coba ekspansi ning wilayah lain. Jadi sebenarnya dalam hal bekal experience ketika boleh coba memberanikan diri mendat kegiatan yang luar, karena kebetulan seniki kula wonten kegiatan ning wilayah Jakarta. Dan kalaupun kula memberanikan diri sing pertami dalam hal proses pengembangan sing kekali memang ketika kula ngederbeni pengalaman dan kula bangkit jual ning industri ning riki geniku sebagai salah satu dasar penilaian. Karena kadang perusahaan ketika minim pengalaman niku susah diterima. Mane kalaupun kula ngederbeni planning ning tahun 2023 niki kangge coba belajar mendat dan ngilari pedamelan-pedamelan di luar saking kota Cilegon, karena kula kepengen uning artinya perjalanan ketika ngederbeni kegiatan yang luar niku seperti napa. Dan ketika kegiatan niku berhasil, kula bangkit jual
kembali nih lingkungan kula kota Cilegon. Artinya ketika kula sampun ngederbe di pengalaman-pengalaman luar, harapanane industri neng daerah Cilegon iki bangkit menerima dan melihat dari sisi pengalaman-pengalaman sing sampun coba kula jalanaken seperti niku. Karena memang industri neng kota Cilegon iki wilayah padat industri dan salah satu strategi kula kangge menciptakan suatu kepercayaan melalui beberapa pengalaman dan iku bangkit kula jual dalam suatu produk program sing mudah-mudahan niku ketika sampun coba tawarkan ke industri sekitar boten banyak alasan kangge boten menerima ngoten. Karena sampun ngederbeni pengalaman karena kadang industri niki banyak alasan ketika ayeun coba ngisungi kesempatan kangge pengusaha lokal terkait kualitas, terkait kemampuan kan seperti niku selalu alasanannya seperti niku. Makanya coba kula programkan, boleh coba ngilari pengalaman-pengalaman yang luar niku ketika kula tawarkan program niki ke industri kota Cilegon sampun boten wonten alasan malih terkait alasan yang mau disampaikan niki ngoten. Nggih, yang masih hatur nuhun niki ya harapannya semoga dijabah mari Allah dan kemudian semoga bangkit pemberdayaan masyarakat tetap berlanjut kapan saos nih arep tapi ini kan berbicara tentang fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan kan. Dan kula sareng encang-encang Cilegon Kones niki ngende hatur nuhun bangkit rawuh mriki gitu. Bangkit ningali workshop PT Jaya Prima Lestari nggih. Semoga mungkin ngobrol-ngobrol malih artine ning arep bangkit silaturahmi malih Kang ya. Amin. Semoga tetap sukses lan rencang-rencang Cilegon Kones tetap ning podcast Guru Dulacis. Setiap orang berbe ilmu, setiap orang pada dasarnya adalah guru bagi dirinya sendiri, bagi orang lain ataupun masyarakat. Kula Ahdi Zulkif Amri ngenda alim Payampura, semoga puasa bulan niki lebih penet saking tahun wingi. Dan sareng Kang Basri yang disampaikan. Nggih, sampun cukup. Sampun cukup. Atur nuhun kirang laknge wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Marhaban ya Ramadan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.